bangga ya. Ah. Dia itu peneliti kebudayaan Islam, Umi. Beri saya kesempatan. Aku belum bisa mencintai Bang Roger. Saya minta maaf. Saya hilaf. Sekarang saya sudah tobat. Kamu jangan lama-lama, Mas. Ngumpetin perasaan kamu ke Niala. Hai penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih? Udah pada kangen kan sama Crush Movie yang selalu siap sedia nih menemani waktu gabut kalian. Film yang kali ini bakalan kita review berjudul Setetes Embun Cinta Niala. Film ini menceritakan tentang Niala, seorang gadis desa yang berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya menjadi dokter. Akhirnya dia pun berhasil. Namun kebahagiaannya tak berlangsung lama. Demi melunasi hutang keluarga, ia harus menerima perjodohan yang tak diinginkannya dengan seorang pria yang tidak ia cintai. Di saat yang sama, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Faik, teman masa kecil yang diam-diam ia cintai, juga akan menikah dengan orang lain. Film ini sendiri tayang perdana pada 31 Maret 2025, tepat saat lebaran kemarin guys. Film ini juga mendapatkan rating 4,8 versi IMDb. Gimana? Kalian pasti sudah penasaran kan sama filmnya? Oke, sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Oke deh kalau begitu, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Setetes Embun Cinta Niala. Scene awal film ini, kita diperlihatkan segerombolan anak-anak yang sedang bermain di pantai. Tapi Niala memilih untuk pulang duluan untuk menjaga ibunya dan teman laki-lakinya yang sudah dianggap kakak itu yang bernama Faik. Dia memberikan coklat nih untuknya. Ini buat kamu. Saat Niala mau pulang, dia diganggu sama temannya yang bernama Roger. Dan Faik melihat itu. Dia membela Niala sampai berantem dengan Roger guys. Semua warga pun melerai mereka. Memang niat banget ya guys ngejagain Niala nih. Saat Niala sampai di rumahnya, ternyata ibunya yang lagi sakit keras itu sudah sekarat guys dan hampir tiada. Ibunya berpesan supaya Niala mengejar cita-citanya. Niala hanya bisa menangis karena ibunya meninggal dunia nih. Di kuburan, Niala bersedih di makam ibunya itu. Dan dia pun datang memberikan sajadah kepadanya yang katanya akan menemaninya saat Niala sedih. Roger ini adalah anak kepala desa yang dididik sekeras mungkin sejak dini. Malahan dia disuruh menyembelih kambing guys, padahal masih usia beberapa tahun. Cepat! Di malam hari Niala terdiam menangis. Ternyata Niala bersedih karena Faik mau pindah ke Jakarta dan sekolah di sana. Dan papanya bilang, apakah Niala mau ikut ke sana dan mengejar cita-citanya. Niala pun sangat senang dan mau menerima tawaran itu. Keesokan harinya mereka pun berangkat dan ayahnya Niala hanya tinggal dengan kakaknya. Setiap hari Niala dan Faik makan bersiang bersama nih di sekolahnya, yang dimana selalu tebak-tebakan menu makanan gitu guys. Hal ini dilakukan sampai mereka dewasa dan kuliah guys. Di kampusnya mereka juga sering makan siang bersama. Tapi kini memberikan kabar bahagia kepada Niala kalau dia diterima kuliah di Kairo untuk melanjutkan S2. Niala sebenarnya senang, tapi dia kayaknya sedih juga guys, karena harus jauh dengan Faik. Ini pasti enak banget rasa makanannya nih. Menang soalnya, menang telak. Niala dan ibunya Faik mengantar Faik untuk berangkat ke Kairo. Dan seperti biasa, selalu memberikan coklat nih kepada Niala. Niala sudah terbiasa nih makan bertiga dengan Faik dan juga ibunya. Dia lupa guys, kalau Faik ada di Kairo. Walaupun begitu, komunikasi Niala dan Faik tetap terhubung guys, walaupun hanya lewat chat. Beberapa hari kemudian Niala pulang ke kampung dan bertemu dengan ayah dan kakaknya. Niala sangat senang dan bilang ke abahnya kalau dia ingin melanjutkan S2. Tapi tiba-tiba kakaknya bilang kalau utang ayahnya kepada Pak Kosmas, yaitu Pak RT di sana menjadi semakin banyak dan berbunga nih. Jadi Pak Kosmas meminta Niala untuk menikah dengan anaknya supaya hutang itu lunas. Niala pun kaget dan bersedih karena selama ini dia tidak tahu perihal ini. Niala pergi ke pantai dan berdiam diri, membayangkan dia bercerita
pada saat yang selama ini selalu menjadi teman ceritanya saat Niala sedih. Ternyata Niala hanya bisa chattingan ya guys, tidak bisa ketemu sebenarnya. Pulang gak ya? Kak. Niala pun akhirnya wisuda dan ditemani oleh ibu angkatnya, yaitu ibunya Faik, abahnya dan juga kakaknya. Niala sangat senang karena akhirnya dia menjadi dokter. Tapi di sini dia seperti kebingungan gitu guys, mencari seseorang yang ternyata akhirnya Faik datang dan memberikan surprise kepada Niala, dan dia juga memberikan hadiah nih. Mereka pun pulang ke rumah sakit, dan di sini abahnya dan kakaknya Niala mengingatkan perihal dia harus menikah dengan anaknya Pak Kosmas. Karena kalau tidak maka abahnya akan dipenjara. Itu membuat Niala semakin bingung guys. Di malam hari Niala berdoa sambil menangis, dan tidak sengaja Faik lewat di belakangnya dan menanyakan keadaan Niala. Tapi Niala tidak mau bercerita soal hal ini kepada Faik. Keesokan harinya saat Niala menyiapkan makan siang, tiba-tiba ada tamu yang datang. Ternyata yang datang adalah Ibu Lis dan kakaknya, yang dimana kakak dia adalah calon istrinya Faik yang dijodohkan nih. Mendengar itu Niala seperti kecewa guys, tapi dia tidak bisa apa-apa. Mereka pun makan siang bersama dan mengobrol dengan dia dan Ibu Lis. Dia itu peneliti kebudayaan Islam nih. Di tempat tinggal Niala, Pak Kosmas menghampiri abahnya Niala yang mengingatkan soal pernikahan Niala dan Roger, yaitu anaknya Pak Kosmas. Tapi di sini Pak Kosmas mengejek kakaknya Niala guys, yang membuat kakaknya Niala itu kesal dan sakit hati nih. Saat Niala dan Faik memasak, Niala menanyakan kenapa Faik mau menerima perjodohan ini, padahal kan dia laki-laki yang mungkin bisa memilih wanita dambaannya. Tapi dia bilang kalau dia sudah mengikuti kriteria Nabi Muhammad. Di malam hari saat Pak Kosmas mau pulang, tiba-tiba Herman menusuk Pak Kosmas dari belakang, dan dia ketahuan guys karena topengnya yang sempat terbuka. Herman pun kabur karena dia takut dikejar oleh warga. Di rumah sakit, Niala dan ibu angkatnya ini menemui salah satu dokter, yang dimana masih sahabatnya dari ibunya Faik. Dokter ini menanyakan soal kabar Faik dan bertanya apakah dia akan menikah dengan Niala, dan ibunya pun menjawab kalau tidak mungkinlah Faik nikah sama Niala karena mereka sudah seperti kakak adik. Tiba-tiba saat di jalan, dia menambahkan telepon yang membuatnya kaget guys. Niala pun langsung pulang dan dia menemui kakaknya yang berada di kantor polisi ini. Tiba-tiba ada yang mau bebaskan Herman, yang ternyata yang membebaskannya adalah Roger, yaitu anaknya Pak Kosmas sendiri. Roger ini adalah anak kecil yang dulu sering mengganggu Niala, dan Niala kaget karena Bang Roger sekarang sudah menjadi laki-laki yang baik. Herman pun bebas, tapi Pak Kosmas tetap mengingatkan soal pernikahan Niala dan Roger, anaknya itu. Ibunya Faik memberitahu nih kepada Faik, dan dia kaget kalau kabar soal Niala yang akan dinikahkan oleh Roger terdengar ke telinganya. Faik sepertinya juga kaget guys, dan dia langsung menelpon Niala. Niala akhirnya menjelaskan kepada Faik kalau dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, dan mungkin dia hanya bisa mengabdi kepada ayahnya. Di malam hari saat ibunya Faik dan dia sholat berjamaah, tiba-tiba ibunya Faik pingsan guys. Dan di pantai Niala duduk sendirian sambil memandangi langit, dan Roger pun menghampiri Niala. Roger menjelaskan kepada Niala kalau perjodohan ini pure soal permintaan orang tuanya, dan Roger pun juga jujur guys kalau sebenarnya dia memang suka dan jatuh cinta kepada Niala. Jadi dia berjanji dan berusaha akan membuat Niala juga suka padanya. Beri saya kesempatan. Faik bercerita kepada dia kalau Niala juga sudah dijodohkan dan akan menikah guys di kampungnya. Roger mengantar Niala ke puskesmas di kampungnya, yang dimana dia akan menjadi salah satu dokter di sana. Roger ini baik banget guys. Dia tetap bersikap baik dan tidak memaksakan Niala untuk langsung suka padanya. Saat dia dan Faik memilih soal vendor pernikahan mereka, ternyata Faik sedang melamun guys, dan dia pun merasa aneh kenapa tiba-tiba tidak fokus. Dia di sini pun merasa kalau sepertinya perhatian Faik pada Niala itu bukan hanya seperti kakak adik dan melebihi itu nih. Tapi Faik meluruskan kalau mereka berdua memang hanyalah adik kakak. Setelah dia selesai presentasi di puskesmas, tiba-tiba Roger datang dan memberikan hadiah kepada Analaya supaya diputar di layar. Ternyata isinya adalah lamaran dari Roger yang begitu romantis guys. Dia senang mendapatkan perhatian seperti itu dari Roger, dan memang Analaya masih belum suka guys sama Roger, tapi dia mulai nyaman ada di dekat Roger yang sangat baik itu. Aku belum bisa mencintai Bang Roger. Dia dan Faik mengurus berkas mereka di KUA, tapi di sini tiba-tiba dia tidak bisa mengontrol emosinya,
dan dia sempat berdebat dan berantem gitu guys sama petugas KUA. Padahal hanya soal salah tulisan. Di sini dia malah menulis tanggal lahir Analaya yang juga bukan tanggal lahir dia kan. Kepikiran Analaya lagi nih guys. Dia pun menelarainya dan langsung mengajaknya pulang daripada ribut di sana. Analaya bercerita kepada abahnya kalau Roger sudah berubah dan sepertinya dia akan menerima untuk dijodohkan dengan Roger. Keesokan harinya Analaya dan Roger pun pergi ke rumah Faik untuk berkenalan dengan ibu angkatnya. Mereka juga berkenalan dengan dia dan dia pun bilang kalau sepertinya dia pernah melihat wajah Roger, tapi dia lupa di mana. Mereka pun makan siang bersama dan Roger memperkenalkan dirinya sebagai calon suami Analaya. Ternyata Roger dulu juga pernah satu kuliah dengan dia guys. Makanya dia seperti kenal gitu. Di kamarnya, Analaya mulai membereskan barang-barangnya yang ada di kamarnya. Karena besok dia harus pindah lagi guys. Tinggal di kampungnya karena mau menikah dengan Roger. Analaya teringat banget nih masa-masa kecil bersama Faik. Yang dimana Faik selalu memberikan coklat kepada Analaya supaya Analaya tidak pernah bersedih. Di pagi hari, Analaya dan Roger berpamitan nih kepada ibu angkatnya itu dan juga Faik. Faik seperti biasa selalu perhatian guys kepada Analaya. Dia tidak memasangkan selnya dan menitipkan Analaya kepada Roger supaya Roger tidak pernah menyakiti hatinya. Di perjalanan Roger menanyakan soal perhatian Faik kepada Analaya dan sepertinya Roger cemburu guys. Analaya berusaha menjelaskan kalau perhatian itu adalah hal yang biasa. Sok dari dahulu, Roger pun malah emosi dan langsung membentak Analaya. Di sini Analaya pun kaget guys sama sikap pelajar yang tiba-tiba berubah seperti itu. Roger sadar dan meminta maaf nih kepada Analaya, tapi jelas sudah terlanjur kecewa. Saya minta maaf. Saya hilaf. Di rumahnya dia seperti kebingungan gitu guys. Dan tak lama kemudian Faik pun datang. Dia ternyata menemukan sesuatu guys. Kalau dulu di kampusnya Roger itu pernah terkena kasus, yaitu kasus pemerkaos nih pada pacarnya sendiri dan sampai membuatnya hamil. Tapi Roger tidak mau bertanggung jawab dan memilih untuk pergi. Ternyata Roger bukan cowok baik-baik guys, yang benar-benar berubah. Faik pun kaget mendengar kabar itu. Di kuburan Analaya mengunjungi makam ibunya dan bercerita nih kalau dia mau menikah dengan Roger dan akan melangsungkan lamaran. Sampai akhirnya hari lamaran Analaya pun tiba dan Faik datang nih. Dia dan Faik menceritakan kepada Analaya soal kasus yang pernah Roger alami. Karena kasusnya itu benar-benar akurat guys. Dan bahkan korbannya berbicara langsung dan mengaku kalau Roger memang melakukan hal itu. Analaya pun kaget, tapi dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dan mau tidak mau, dia harus menerimanya. Analaya hanya meminta untuk didoakan yang terbaik untuk hidupnya. Acara lamaran pun dimulai dan Faik seperti sedih gitu guys. Dan tidak terima melihat Analaya dilamar oleh Roger. Setelah acara lamaran selesai, tiba-tiba Roger dan Pak Kosmas mengumumkan kalau Roger mau menyalonkan menjadi kepala desa di sana. Analaya pun kaget karena dia tidak tahu nih soal Roger akan menjadi kepala desa ini dan kenapa harus diumumkan saat acara itu. Setelah selesai acara itu, Analaya kesal dan menanyakan kepada Roger kenapa dia tidak terbuka. Apalagi soal masa lalu Roger yang pernah memperkaos dan menghamili orang lain tanpa tanggung jawab. Roger sebenarnya mengaku, tapi dia bilang kalau dia tidak pernah memperkaosnya dan dia merasa itu adalah aib yang harus ditutup rapat. Sekarang saya sudah tobat. Di rumahnya Roger dan ayahnya yaitu Pak Kosmas sangat senang karena Roger berhasil bertunangan dengan Analaya yang akan menaikkan nama Roger karena dia adalah dokter pertama di kampungnya. Ternyata benar guys, Roger tidak benar-benar berubah dan hanya memanfaatkan Niala. Faik pergi ke kamar Niala dan melihat barang-barang Niala. Dia melihat ada kotak yang isinya adalah kumpulan coklat pemberiannya yang ternyata selama ini tidak pernah dimakan oleh Niala. Di masjid, Faik menanyakan soal jodoh kepada Ustadz di sana karena sepertinya dia masih ragu sama dia dan merasa belum pas. Ustadznya menyarankan kalau lebih baik meninggalkan yang membuatnya ragu dan mengejar hal yang tidak membuatnya ragu. Faik akhirnya berdoa guys, meminta petunjuk. Begitupun dengan Niala yang berdoa di rumahnya. Dia pun juga berdoa karena dia yakin Faik seperti memiliki pilihan lain di hatinya. Cinta segitiga yang membingungkan ya guys. Tiba-tiba ada sekeluarga datang ke rumah Niala dan meminta bantuan Niala karena anaknya demam parah dan juga kejang-kejang. Niala mengecek anak itu dan berusaha menghubungi dokter untuk mengirim anak itu ke puskesmas. Akhirnya anak itu berhasil selamat karena langsung dibawa ke puskesmas oleh Niala. Orang tua anak itu sangat berterima kasih nih kepada Niala karena Niala telah menyelamatkan nyawa anak mereka.
Di pagi hari orang tua anak itu menghampiri Niala. Ternyata dia adalah anak buah Pak Kosmas yang membongkar semua kejahatan Pak Kosmas kepada Niala, termasuk mereka berdua yang hanya akan memanfaatkan Niala. Niala pun kaget mendengar ini, karena mereka juga sudah mengatur ini semua, termasuk soal utang piutang orang tua Niala. Niala seperti biasa menangis di pantai karena kecewa nih sama Roger dan Pak Kosmas. Niala menelpon ibu angkatnya itu untuk bercerita, tapi yang mengangkat adalah Faik. Niala menangis dan bilang kalau dia menyesal tidak mau mendengarkan nasihat dari Faik kalau Roger itu bukan cowok baik-baik. Faik pun bingung dan khawatir sama Niala karena Niala hanya menangis tanpa bercerita apapun. Keesokan harinya Niala menghampiri tempat Roger sambil membawa bukti-buktinya. Niala langsung mengembalikan cincinnya dan akan membatalkan pernikahannya. Niala merasa dijahati oleh Roger dan Pak Kosmas karena sudah dimanfaatkan. Niala marah besar dan menampar Roger, guys. Hal ini membuat Roger marah dan menyeret Niala ke dalam gudang. Roger mau memperkaos Niala nih, guys, karena Niala membatalkannya. Untungnya Faik datang tepat waktu dan menyelamatkan Niala. Faik dan Roger pun berkelahi, guys. Roger yang memegang pisau ini menggores sedikit leher Faik. Dan saat itu juga ada kakak Niala yang datang dan menolong Faik juga sampai Roger pingsan nih, guys. Tak lama kemudian polisi datang dan meringkus Roger beserta Pak Kosmas yang selama ini berbuat jahat. Akhirnya Niala selamat dari Roger dan Pak Kosmas, guys. Faik menghampiri Niala yang berdiri sendiri di pinggir pantai. Niala masih teringat, guys, sama sajadah pemberian Faik saat masih kecil dulu yang selalu menemaninya saat dia bersedih. Di sini Niala jujur kalau dia sempat berharap memiliki hubungan yang lebih dari kakak adik sama Faik, tapi dia tidak pernah mengungkapkannya karena dia tidak mungkin menjadi jodoh Faik. Apalagi Faik sudah punya calon istri, guys. Faik pun pergi dengan perasaan gelisah mendengar perasaan Niala. Beberapa hari kemudian, ibunya Faik pergi ke dokter sekaligus sahabatnya untuk memberikan undangan pernikahan Faik dan dia. Sampai akhirnya hari pernikahan itu tiba. Niala ikhlas Faik tidak menjadi jodohnya. Saat Faik mengucapkan akad nikah, tiba-tiba dokter sahabat ibunya datang dan menghentikan pernikahan itu karena dia membawa surat penting. Surat itu isinya dulu orang tua dia meminta donor ASI dan yang memberinya adalah ibunya Faik. Jadi Faik dan dia adalah saudara persusuan yang dalam Islam tidak boleh untuk dinikahi. Dia kaget dan memilih untuk pergi, guys. Faik menghampiri dia untuk tidak menyangka hal ini akan terjadi. Di sini dia menerima kalau Faik memang bukan jodohnya dan dia menyuruh Faik untuk mengungkapkan perasaannya kepada Niala sebelum terlambat. Kamu jangan lama-lama, Mas. Ngumpetin perasaan kamu ke Niala. Niala pergi ke makam ibunya untuk ziarah. Di situ Faik menghampiri Niala dan juga menyapa almarhum ibu Niala. Faik akhirnya berani mengungkapkan perasaannya kepada Niala kalau dia sebenarnya juga punya perasaan yang lebih kepada Niala. Niala kaget dan hanya bisa tersenyum bahagia kalau ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Beberapa bulan kemudian akhirnya mereka berdua menikah, guys. Dan Niala memang yakin kalau jodoh itu tidak akan kemana-mana dan Tuhan akan memberinya di waktu yang tepat. Akhirnya Niala bisa menikah dengan Faik, guys, yaitu sahabat dari masa kecilnya yang selalu menjaganya. Oke deh kalau begitu, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you.